Shalom seluruh kekasih Tuhan. Saya bersukacita bahwa kita boleh bertemu lewat pelayanan di GAP Daat Surabaya. Terima kasih Bapak Pendeta Sudarso Sisilo yang telah memberikan kepercayaan bisa melayani. Kita akan berdoa untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada untuk kami belajar, untuk kami sama-sama berusaha untuk memahami isi hati kehendak-Mu lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sederhana. Kami mohon Tuhan supaya Engkau berkenan mengurapi, berkenan menuntun, memberikan hikmat, sehingga setiap berita firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh memberikan kami satu pemahaman tentang kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan buat seluruh kekasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Saya kembali mengingatkan, bukan karena saya lebih mengerti, lebih pintar, tapi saya juga masih harus terus belajar bersama-sama dengan kita semua. Nah, pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus itu ada satu tradisi yang terus dipelihara sampai dengan sekarang Jadi di kampung-kampung, di perumahan, bahkan di kota pun kadang masih banyak kita temui dengan yang namanya panjat pinang. Kalau kita melihat panjat pinang itu, kita senang melihat mereka saling gendong satu dengan yang lain, nanti di pundaknya yang satu sampai di atas baru mereka bisa dapat hadiah. Ini tentunya tidak mudah bagi kita yang menonton kita bisa tertawa lucu bagaimana mereka menaiki pohon pinang yang sudah dilumuri bahan-bahan yang membuatnya licin itu kan lucu sekali. Bahkan ada satu berita di televisi itu, ada satu berita yang menyedihkan bahwa panjat pinang itu memakan korban jadi orang yang kena timpa begitu. Namun pada dasarnya dengan lomba panjat pinang itu, kemeriahan perayaan kemerdekaan bangsa kita itu bisa kita rasakan. Kita melihat waktu orang itu akhirnya berhasil sampai di puncak, kemudian dia mendapatkan hadiah di atas sana itu, kemudian hadiahnya dilempar kepada rekan-rekan yang ada di bawah. Nah, kita itu yang melihat senang kita melihat wah luar biasa dia bisa dapat hadiah. Nah, kita ikut tepuk tangan, akhirnya bisa sampai juga dapat hadiah yang di atas ada sepeda, ada apa itu. Nah, kalau kita melihat, hati kita senang. Tapi waktu kita pulang, kita ikut senang, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak juga menikmati bagian dari hadiah itu karena kita hanya menonton. Nah, kita perhatikan bahwa mereka yang berjuang keras, mereka yang berusaha itu akhirnya mereka bisa memperoleh hadiah apa yang sedang dicari, yang sedang dikejar oleh mereka. Demikian juga dalam perjalanan rohani kita seringkali melihat bahwa orang-orang yang berusaha keras, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, mereka ingin berubah, mereka ingin bertobat, mereka ingin hidup benar. Akhirnya kita melihat bahwa mereka mengalami kebahagiaan, mereka mengalami keubahan hidup. Mereka yang tadinya kasar menjadi lemah lembut, mereka yang tadinya hidupnya jauh dari Tuhan, kemudian kita lihat sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, ini yang kita lihat dari hidup orang lain. Kadang kalau kita memperhatikan kepada diri kita sendiri, kita melihat apakah kita sudah mengalami apa yang mereka alami.
Sementara ketika kita melihat betapa sungguh-sungguhnya mereka mencari Tuhan, kita melihat betapa seriusnya mereka mengurus hidup mereka, karakter mereka yang dulu dilihat orang sangat buruk, kemudian mereka berubah jadi baik. Demikian juga kehidupan kita. Mari setiap kita itu selalu belajar begini. Tuhan, saya ingin diperbaharui. Tuhan, saya ingin mengalami satu kehidupan yang baru, satu kebahagiaan yang Kau sediakan. Dan kita bisa belajar saat ini dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar baliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Disinilah yang kita mau belajar tentang yang saya sebut kuasa pembaharuan hidup. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 15. Di sana tadi kita membaca betapa seharusnya kita memiliki satu standar yang baru dalam kehidupan iman kita, nilai-nilai yang baru dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Allah sediakan bagi kita itu bisa kita alami, bisa kita terima. Sehingga apa? Damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Mengapa setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, rasanya hidup kita ini tidak pernah merasakan yang namanya kepuasan secara batiniah. Kita nggak pernah merasakan yang namanya damai sejahtera yang penuh dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga dalam kehidupan kita belum mengalami yang namanya kuasa dalam pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka yang telah mengalami kuasa pembaharuan hidup, mereka merasakan satu keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa, sukacita yang baru, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi waktu kita rindu mengalami kuasa pembaharuan hidup, apa sih yang kita mesti buat? Kolose 3 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan yang pertama, kuasa pembaharuan hidup itu bisa terjadi waktu seseorang menanggalkan manusia lama. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan, kita nggak bisa mengikut Yesus dengan kehidupan kita yang lama, yang selalu mewarnai setiap hari. Disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana ada kuasa pembaharuan hidup waktu kita menanggalkan kehidupan kita yang lalu, manusia kita yang lama. Di sana kita tidak lagi mengenakan yang dikatakan di situ. Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Disitulah kita mengerti apakah hari ini kita jadi Kristen
masih menjadi Kristen yang ngamuan, masih menjadi Kristen yang ngomongnya sembarang-sembarang, atau menjadi Kristen yang pikiran gak kita jaga dengan baik. Tapi kalau kita mulai berpikir begini, ini rasanya sudah gak pantas lagi bagi saya, ini rasanya udah gak cocok lagi buat saya, karena jubah yang lama ini kotor, jubah yang lama ini sudah gak layak lagi saya pakai. Mulai kita menanggalkannya. Waktu kita ingin marah, waktu kita pengen mengumpat, disitulah kita ingat rasanya malu ya sama Tuhan, rasanya kok gak pantas ya. Kita menanggalkan manusia yang lama itu. Bagaimana waktu kita ada dalam keluarga, seorang suami mungkin dalam cara yang lama, harusnya pulang kerja, istri udah siapin segala sesuatu, kemudian di dapur semua udah bersih, piring-piring gak ada yang kotor lagi. Tapi waktu kita pulang semua masih berantakan, kita maunya ngamuk aja. Tapi kita gak ngerti, oh istri capek, mungkin dia badan lagi gak enak. Kemudian kita mulai menanggalkan ego kita mulai menanggalkan apa yang kita anggap dulu sebagai kewibawaan seorang laki-laki. Kemudian kita pergi ke dapur, kita cuci bersih piring, kita bersihin rumah, kita bantu apa yang kita bisa buat. Disitulah mulai kita belajar menanggalkan apa yang dulu kita anggap merupakan sebuah kebanggaan. Jadi tidak mungkin terjadi pembaharuan hidup kalau kita nggak mau menanggalkan manusia lama kita, kalau kita nggak mau meninggalkan sifat-sifat yang dahulu kita pertahankan, karena nampaknya dengan begitu kita rasa bangga. Dan apa sih yang terjadi waktu orang menanggalkan manusia lamanya? Kita belajar dari Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika kita sudah belajar untuk menanggalkan manusia lama, disitulah yang berubah, bahwa kita kemudian selalu berpikir mengenai kehendak Allah. Kita selalu berpikir apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan mereka yang menanggalkan manusia lama sudah mulai mengerti bagaimana sih Tuhan maunya. Kalau saya menghadapi situasi seperti ini, apa kehendak Allah bagi saya? Waktu orang berlaku jahat kepada saya, waktu orang berlaku tidak adil kepada saya, waktu orang mempermalukan saya, apa sih yang Allah kehendaki untuk saya lakukan? Saya masih menggunakan istilah yang lama yang senantiasa saya bagikan. What would Jesus do? Apa sih yang saya akan buat kalau saya ini Yesus? Ini loh kehidupan Kristen yang sesungguhnya, bukan di gereja, bukan di ruang doa, tapi di tempat kita bekerja, di tempat kita beraktivitas, di tengah-tengah masyarakat, hubungan dengan tetangga kiri kanan, dengan semua orang. Kita bertemu di jalan dengan pengemudi yang ugal-ugalan, apapun kita ketemu. Waktu di situ kita bertemu dengan sebuah situasi, mari selalu berpikir tentang kehendak Allah. Apakah kehendak Tuhan untuk saya marah? Apakah kehendak Tuhan untuk saya membalas? Apakah kehendak Tuhan untuk saya melampiaskan apa yang saya inginkan? Kalau itu ada, maka kita akan berubah. Kita akan mengalami pembaharuan di dalam hidup kita, sehingga orang melihat, kok dia jadi berbeda sih? Kok dia jadi sabar kayak gitu? Kok dia gak suka lagi ngomong yang kotor-kotor kayak itu? Kenapa sih? Karena kita sudah menanggalkan apa yang dahulu kita sering lakukan dan mulai berpikir tentang kehendak Allah. Saya mengajak setiap kita, seiring dengan kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan, semakin hari orientasi hidup kita selalu semakin berubah. Kita mulai meninggalkan kehidupan-kehidupan yang keliru, yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita mulai selalu berpikir, apa sih kehendak Tuhan untuk saya lakukan? Ini yang harus kita buat di dalam kuasa pembaharuan hidup. Yang kedua, waktu seorang mengalami kuasa pembaharuan hidup, apa yang terjadi? Kolose 3 ayat yang ke-10.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mengalami kuasa pembaharuan hidup? Yang pertama, menanggalkan manusia lama kita, dan yang kedua, mengenakan manusia baru yang diberikan oleh Kristus Yesus. Supaya apa? Kita terus-menerus diperbaharui, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Adam pada masa dia diciptakan, dia mengambil gambar dan rupa Tuhan. Disitulah semua karakternya baik, sampai akhirnya semuanya menjadi rusak oleh karena dosa. Disitulah gambaran imago Dei, gambar dan rupa Allah itu mulai rusak, selem demut, mulai berubah karena dosa. Demikian juga dengan kita. Waktu kita dengan kehidupan kita yang lama, kita sulit untuk berbuat benar, kita sulit untuk berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman. Tapi waktu Kristus Yesus menebus dosa kita, membasuh kita dengan darahnya, kemudian menyucikan kita, nurani kita diperbaharui, disitulah kita mengenakan manusia yang baru. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada gambar Sang Khalik. Bagaimana Allah itu baik, bagaimana Allah itu kudus, dan gambaran itu ada di dalam diri kita. Kata untuk manusia baru itu tidak menunjukkan satu bentuk yang kemudian seperti seperti barang yang dibentuk dari yang rusak kemudian diperbaiki. Dia diciptakan, di-create ulang. Jadi di-create ulang. Jadi Tuhan membuat satu nurani yang baru dalam hidup kita. Makanya kekristenan itu, saya berkata begini, bahwa waktu kita menjadi Kristen, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, nurani kita ini benar-benar dikasih fresh, baru oleh Tuhan. Sifat-sifat yang baru yang Tuhan taruh ada di sana, sehingga kita mampu berbuat baik, bukan dengan cara yang lama, tapi dengan cara yang baru, sebagaimana Tuhan yang menolong kita setiap hari. Ini yang disebut dengan manusia baru. Sehingga kata orang sudah mengenakan manusia baru, orang itu kadang-kala kagum, gak ngerti kok bisa ya orang sesabar itu, kok bisa ya orang sudah disakiti, sudah dirugikan, tapi bisa saja dia tetap buat baik. Itu gak bisa dibuat kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya pembaharuan yang Tuhan kerjakan, manusia yang baru yang diletakkan. Dan saya melihat hidup saya yang dahulu dengan seluruh perbuatan saya di masa lalu. Kemudian Tuhan mengampuni saya, mengubahkan saya, memberikan saya satu kesadaran, satu sifat, satu perasaan yang baru. Sehingga dengan begitu, saya waktu meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dulu mungkin saya berusaha meninggalkan, gagal, tapi kemudian saya merasa begini, seolah-olah kita menjadi tidak tertarik dengan apa yang dulu kita buat. Karena apa? Ada satu cita rasa yang baru yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Waktu dulu kita ngomong yang salah begitu, yang tidak sopan, yang tidak baik gitu, rasanya kok biasa. Tapi kemudian waktu kita mengenakan manusia baru dengan nurani yang Tuhan percayakan, rasanya kok gak enak ya, gelisah gitu ya, rasanya kita kok gak merasa nyaman. Ini yang saya sebut mengenakan manusia baru. Dengan demikian, kalau itu ada, kita terus menerus akan semakin peka, sehingga dengan kepekaan itu kita akan semakin sempurna, semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini yang kita mau. Waktu kita mengenakan manusia baru, apa yang kita lakukan di situ? Disitulah kita mulai mengikuti teladan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi orang yang mengenakan manusia baru, orientasinya mengikuti teladan Kristus.
Bagaimana Kristus telah memberikan satu contoh dalam kehidupan kita. Waktu beliau menderita, beliau tidak mencaci orang. Waktu beliau diperlakukan tidak adil, beliau bisa menerimanya dan tetap mengasihi. Inilah yang harus kita setiap hari lakukan, berjalan mengikuti teladan Kristus. Ini gambaran yang sempurna, sehingga waktu kita jalan ikut apa yang Kristus buat, disitulah kita kembali kepada gambaran Sang Khalik, terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Sekarang menjadi Kristen gak tentang menang-menangan, tidak tentang siapa yang benar siapa yang salah. Kita mau belajar ngikut teladannya Tuhan. Disitulah kita akan mengalami kuasa pembaharuan hidup. Jadi dua perkara dalam kuasa pembaharuan hidup. Yang pertama adalah menanggalkan manusia yang lama dan berpikir tentang kehendak Allah senantiasa. Yang kedua, mengenakan manusia baru, yaitu dengan mengikuti teladan yang Kristus tinggalkan bagi kita. Dan setelah kuasa pembaharuan hidup itu terjadi dalam diri kita, apa yang kita terima? Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi apa yang kita alami? Damai sejahtera Kristus, irene, shalom. Saya berkata, gimana sih mengusahakan damai sejahtera? Damai sejahtera gak bisa diusahakan, tapi dampak atau akibat dari apa yang kita hidupi. Waktu kita menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru, maka akibatnya, maka dampaknya, maka efeknya adalah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati. Inilah yang membuat kita dalam hidup ini mengalami satu kepuasan yang berbeda. Kalau orang mungkin berpikir kalau belum sukses, belum kaya, belum hebat, belum cukup. Tapi waktu kita mulai mengubah orientasi kita, menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru, di situ kita bisa melihat kalau segini ada damai sejahtera, saya bersyukur. Maka kehidupan itu akan memiliki standar-standar yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih dimanapun kita berada, mari kita belajar. Kita alami kuasa pembaharuan hidup dengan kita belajar menanggalkan manusia yang lama. Hanya gimana? Selalu berpikir apa yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, mengenakan manusia baru. Caranya gimana? Ikutilah teladan Kristus setiap waktu, setiap hari. Waktu Kristus dicaci, apa yang Dia buat. Waktu Kristus dirugikan, apa yang Dia buat. Waktu Kristus dibuat menderita, apa yang Beliau buat. Ini yang juga kita mau belajar. Dan kita pasti mengalami damai sejahteranya yang memerintah dalam hati kita masing-masing. Kiranya setiap kita diberkati oleh pemberitaan firman saat ini. Dan saya bersyukur kita boleh belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, syukur kepada Engkau. Kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami boleh mengalami kuasa pembaharuan hidup diri kami masing-masing Tuhan. Dengan kami menanggalkan manusia yang lama dan kami mengenakan manusia baru yang Kau ciptakan, Kau berikan, Kau taruh di dalam hati nurani kami. Dengan demikian Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu yang memerintah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri. Berkati hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo yang memberikan kami kesempatan lewat pelayanan GAB Daat Surabaya ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya hamba-Mu senantiasa diberkati, seluruh keluarga diberkati, dan jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.